Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang duty cycle dari mesin las. Apa sih perbedaan antara mesin las yang murah dengan mesin las yang mahal? Yang pertama, perbedaan itu adalah dari kapasitas ampernya. Yang kedua adalah duty cycle atau kekuatan mesin las tersebut ketika dia dipakai untuk bekerja. Kalau mesin las duty cycle-nya tinggi, dia bisa dipakai bekerja lebih lama. Kalau mesin las duty cycle-nya rendah, dia baru dipakai sebentar, sudah panas, harus istirahat untuk menunggu proses pendinginan. Nah, seperti apa detailnya duty cycle kita akan bahas. Apa sih itu duty cycle? Secara definisi, duty cycle adalah persentase waktu kerja maksimal mesin las dalam jangka waktu tertentu. Dalam jangka waktu tertentu ini, kalau di Eropa diberi batas yaitu 10 menit. Jadi, dalam waktu 10 menit itu, seberapa lama mesin las itu bisa bertahan atau bisa menyala terus-menerus. Kalau dia bisa menyala full terus-menerus selama 10 menit tidak butuh istirahat, nah berarti duty cycle-nya 100%. Kalau dipakai 5 menit sudah mati atau sudah ampernya tidak stabil, berarti duty cycle-nya hanya 50%. Nah, sebagai analoginya, kalau manusia bekerja membutuhkan waktu istirahat, sama juga dengan mesin las. Duty cycle menunjukkan berapa lama mesin las bisa bekerja secara terus-menerus sebelum membutuhkan waktu untuk mendinginkan diri atau beristirahat tadi. Nah, mengapa duty cycle ini penting untuk dipelajari atau penting untuk dibahas? Yang pertama adalah untuk mencegah kerusakan dari mesin las yang kita miliki. Kalau mesin las ini dipakai secara terus-menerus melebihi kapasitasnya, maka dia akan overheat atau panas berlebihan. Setelah overheat, diikuti dengan korsleting dan diikuti lagi dengan terbakarnya komponen-komponen yang ada di dalam mesin tersebut. Kemudian pengaruh kualitas hasil pengelasan. Mesin las yang terlalu panas bisa menyebabkan keluaran ampernya tidak stabil. Ada mesin las itu yang otomatis, kalau melebihi duty cycle-nya, dia akan mati sendiri untuk beristirahat. Kalau istirahatnya selesai, dia bisa digunakan kembali atau nyala kembali. Akan tetapi, ada tipe-tipe mesin las yang ketika melebihi duty cycle-nya, dia nggak mati, hanya saja ampernya menjadi tidak stabil. Kadang ampernya menjadi kecil, kita setting di angka 80, kemudian kita pakai mengelas, setelah melebihi kekuatannya, dia bisa turun menjadi 40, kadang juga bisa besar sendiri menjadi 100. Nah, itu hasil lasnya akan jelek. Kemudian yang terakhir adalah efisiensi kerja. Dalam memilih mesin las, duty cycle ini bisa menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Menghemat waktunya bagaimana? Kalau kita pekerjaannya banyak, skalanya besar, maka kita perlu membeli mesin las dengan duty cycle yang tinggi, yang besar. Kalau kita pekerjaannya kecil, misalnya kita hanya ngelas pagar, ngelas tralis, atau ngelas kanopi, di mana yang kita las itu adalah material-material tipis, maka kita tidak memerlukan mesin dengan duty cycle yang tinggi. Karena tinggi rendahnya duty cycle ini juga mempengaruhi harga dari mesin las itu sendiri. Semakin besar duty cycle-nya, harganya semakin mahal. Semakin kecil duty cycle-nya, harga mesinnya semakin murah. Nah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi duty cycle? Pertama adalah ampere. Semakin tinggi kita menggunakan ampernya, maka duty cycle-nya akan semakin turun atau semakin rendah. Semisal, kita punya mesin las dengan kapasitas 100 ampere. Kalau kita gunakan full, maka dia biasanya keluar hanya 30% duty cycle-nya. Dia dalam waktu 10 menit hanya bisa dipakai untuk ngelas 3 menit. Nah, kalau mesin las kita kapasitasnya 100 ampere, kita hanya pakai 50 ampere, dia bisa dipakai terus-menerus tanpa harus berhenti. Kemudian yang kedua, faktor dari duty cycle itu adalah jenis mesin lasnya. Jenis mesin las ini ada banyak ya, ada inverter, IGBT atau apa itu. Nah, kita perbandingkan yang model konvensional dengan model inverter. Karena inverter ini mesinnya sangat efisien, maka dia
duty cycle-nya lebih tinggi dibandingkan dengan trafo yang banyak mengeluarkan panas di dalam mesinnya. Secara umum teknologi inverter ini lebih bagus, jadi duty cycle-nya lebih tinggi. Kemudian sistem pendinginan di dalam mesin. Kalau sistem pendinginan komponennya berkualitas, maka duty cycle-nya bisa meningkat atau bisa tinggi. Selain sistem pendingin, ada juga nanti dipengaruhi oleh sirkulasi udara dan bahan-bahan yang ada di dalamnya. Semisal ada lilitan yang terbuat dari aluminium dibandingkan dengan lilitan yang terbuat dari tembaga. Maka lilitan yang dibuat dari tembaga itu konduktivitasnya lebih besar sehingga duty cycle-nya menjadi meningkat atau lebih baik. Nah, sekarang kita ke cara membaca spek mesin las mengenai duty cycle. Ini adalah petunjuk atau plate dari suatu mesin las. Data ini bisa kita dapatkan di buku manual mesin las atau biasanya tertera di badan dari mesin las itu sendiri. Di sini ini yang kita punya, ada mesin produksi oleh Miller, jadi dia mereknya Miller, dengan kode mereknya tipenya Blue Thunder 403. Kita mulai dari sini. Ini adalah sumber listriknya, yaitu 3 fase. Jadi untuk memakai mesin ini kita membutuhkan sumber listrik 3 fase. Kalau mesin listrik di rumah kita 1 fase, maka mesin ini tidak bisa digunakan. Dari listrik 3 fase, dia akan dirubah menjadi listrik DC atau direct current atau listrik searah. Nah, duty cycle-nya ada di mana? Duty cycle-nya ada di sini. Ini keterangan yang ini. Di sini ada persentase penggunaan ampere dan voltase. Persentase penggunaan ampere dan voltase. Persentase penggunaan ampere dan voltase. Kita akan bahas persentasenya atau duty cycle-nya dan juga penggunaan ampere. Untuk faktor voltase kita abaikan terlebih dahulu. Nah, pertama, di angka 35% yang sebelah sini. Kalau kita menggunakan mesin ini dengan full 400 ampere, karena mesin ini kemampuannya 400 ampere, kita gunakan full 400 ampere, maka dia hanya mampu mengerjakan dengan duty cycle 35%. 35% artinya apa? Dia bisa dipergunakan tanpa henti dalam waktu 3,5 menit kerja. Karena duty cycle itu cycle-nya atau siklusnya 10 menit, waktu kerjanya 3,5 menit, maka dia membutuhkan waktu istirahat 6,5 menit. Atau dia harus diistirahatkan, mesinnya perlu mendinginkan diri. Waktunya 6,5 menit. Kemudian yang kedua, di sini adalah 60%. 60% ini terjadi ketika kita menggunakan 305 ampere. Tadi 400 ampere, kita turun penggunaannya. Kita nggak butuh besar-besar, ternyata kita butuh 305 ampere. Nah, ketika ampere kita turunkan, maka duty cycle ini akan meningkat dari yang tadinya 35% menjadi 60%. Artinya apa? Dalam siklus 10 menit, mesin ini bisa digunakan selama 6 menit untuk bekerja. Karena 10 menit dikurangi 6, maka dia membutuhkan waktu 6 menit untuk istirahat. Setelah 4 menit beristirahat, mesin ini bisa kita pakai kembali selama 6 menit lagi untuk bekerja. Setelah 6 menit bekerja, baru kemudian beristirahat selama 4 menit. Seperti itu terus siklusnya. Kemudian yang terakhir, ketika ampere kita turunkan sampai di 235 ampere, maka dia akan ketemu angka 100% duty cycle-nya. 100% duty cycle ini artinya apa? Artinya dia bisa running atau bisa dipakai terus-menerus selama 10 menit tanpa harus beristirahat atau tanpa harus berhenti. Setelah 10 menit bagaimana? Dia tidak perlu lagi, dari 10 menit tidak perlu istirahat, bisa kita pakai secara terus-menerus. Nah, seperti itulah ilustrasi dari duty cycle. Jadi kesimpulannya, semakin besar ampere yang kita gunakan, maka duty cycle-nya akan rendah, 400 ketemu 35. Dan semakin rendah ampere yang kita pergunakan, kalau kita memakainya tidak sampai 235 atau 235 ke bawah,
mesin ini bisa dipakai non-stop 100%. Oke, sekarang tips penggunaan mesin las agar tidak cepat rusak berkaitan dengan duty cycle. Pertama adalah jangan memaksakan mesin. Jangan memaksakan mesin artinya apa? Kalau mesin kita kapasitasnya 200 ampere, sebaiknya kita tidak memakai sampai 200 ampere. Sebaiknya kita menggunakan di kisaran 60%-nya. 60% dari 200 adalah 120 ampere. Semisal kita punya mesin las 120 ampere. Nah, idealnya kita bisa pakai sampai 80 ampere saja. Apakah tidak bisa dipolkan begitu sampai kemampuan maksimal? Bisa, tapi nanti efeknya mesin akan cepat panas dan juga cepat rusak. Kemudian yang kedua adalah lakukan perawatan rutin. Bagaimana sih melakukan perawatan pada mesin las itu? Cara melakukan perawatan adalah dengan menjaga kebersihan dan juga lingkungan. Sebisa mungkin mesin las ini tidak kita tempatkan pada kondisi yang lembab. Karena kalau kondisinya lembab, kabel-kabel atau komponen seperti IC yang ada di dalam mesin las ini bisa lapuk atau bisa rapuh nantinya. Selain itu, selain menghindarkan dari tempat yang lembab, kita juga harus rutin membersihkan terutama dari debu. Kalau debu-debu ini sudah mengganggu sistem sirkulasi udara, otomatis laju pendinginan juga akan terganggu. Apalagi kalau debunya ini sampai masuk dan mengotori fan atau kipas pendingin, maka kipas pendingin tersebut jalannya akan tersendat atau melambat, yang secara otomatis juga akan mempengaruhi proses pendinginan mesin. Nah, contoh aplikasi duty cycle-nya seperti apa? Untuk pengelasan ringan, seperti ini pekerjaan di dalam bengkel las, kita hanya cukup menggunakan mesin dengan duty cycle 30%. Nah, seperti ini, mesin yang ada di bengkel las saya, mesinnya kecil sekali dan harganya murah. Karena di bengkel las ini pekerjaannya seperti ini, hanya besi baja holo tipis, maka mesin inverter dengan kapasitas 140 ampere ini sudah cukup. Karena pemakaian normalnya hanya di kisaran 60-80 ampere saja. Selain itu, kalau kita pakainya mesin yang besar, kita akan rugi di harga mesinnya, karena harga mesinnya mahal, sedangkan kita tidak memakainya untuk pekerjaan yang berat. Kemudian untuk pengelasan berat, seperti konstruksi atau pengelasan pipa, maka kita harus membeli mesin dengan duty cycle yang tinggi, yaitu di kisaran 60 hingga 100%. Oke, demikian pembahasan kita tentang duty cycle dari mesin las. Jika kalian punya pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.